Salam sejahtera, renungan harian Mana Bread masih membahas mengapa saya menguduskan hari Sabat. Ditulis oleh Pendeta Bremi Sondak, masuk ke bagian yang ke-10 dengan judul Karena di Yerusalem baru kita juga menguduskan Sabat. Alkitab memberikan gambaran yang sangat indah tentang kehidupan di langit baru dan bumi yang baru. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kubuat itu, demikianlah firman Tuhan akan tetap ada di hadapanku. Demikianlah keturunanmu dan namamu. Maka setiap bulan baru dan setiap hari Sabat, seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan, Yesaya 66 ayat 22-23. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam tatanan ciptaan yang dipulihkan, ibadah kepada Tuhan tetap berlangsung secara teratur. Dan hari Sabat disebut secara eksplisit sebagai waktu penyembahan umat tebusan. Ini bukan gambaran simbolik semata tentang masa Israel, melainkan konteksnya adalah langit dan bumi yang baru. Kitab Wahyu memperkuat gambaran ini. Dalam Wahyu 21 ayat 1-3 dan Wahyu 22 ayat 3-5, Yohanes melihat Yerusalem baru sebagai tempat di mana Allah diam bersama umatnya. Tidak ada lagi kutuk, dosa, atau kematian. Penyembahan menjadi pusat kehidupan kekal. Walaupun hari-hari tidak dihitung oleh matahari seperti sekarang, ritme ibadah kepada Allah tetap ada. Ibrani 4 ayat 9 menegaskan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian hari Sabat bagi umat Allah. Kata perhentian di sini bukan hanya menunjuk pada pengalaman rohani saat ini, tetapi juga penggenapan penuh dalam kerajaan Allah yang kekal. Matthew Henry Commentary, Presbyterian Tradition, menjelaskan Yesaya 66 ayat 23 sebagai gambaran ibadah yang terus-menerus dan teratur di hadapan Allah dalam keadaan kekal, di mana umat Tuhan menikmati persekutuan tanpa gangguan dosa. Ia menekankan bahwa Sabat melambangkan perhentian dan sukacita kekal bersama Allah. Kiel Delitzsch, Commentary Lutheran Reform Background, menyatakan bahwa penyebutan Sabat dalam Yesaya 66 ayat 23 menunjukkan kesinambungan penyembahan sejati. Bukan sekedar ritual Yahudi, tetapi pola ilahi yang mencapai kepenuhannya dalam ciptaan baru. Jamieson, Fawcett Brown Commentary Evangelical, memandang ayat ini sebagai gambaran universal worship, penyembahan seluruh umat manusia yang ditebus, di mana Sabat menjadi simbol persekutuan abadi antara pencipta dan ciptaannya. Dengan demikian, Alkitab dan komentar dari berbagai denominasi Kristen menunjukkan bahwa di langit baru dan bumi yang baru, penyembahan kepada Allah tetap menjadi pusat kehidupan. Hari Sabat digambarkan bukan sebagai beban hukum, melainkan sebagai ungkapan perhentian, sukacita, dan persekutuan kekal bersama Sang Pencipta dan Penebus. Doa kita hari ini, Tuhan yang Maha Kudus, kami bersyukur atas janji-Mu tentang langit baru dan bumi yang baru. Ajar kami menghargai waktu perhentian dan penyembahan kepadamu sejak sekarang, sebagai persiapan menuju persekutuan kekal bersama-Mu. Kiranya hidup kami hari ini mencerminkan pengharapan akan kerajaan-Mu yang akan datang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah bergabung, sampai berjumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati.